Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumi ya di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Materi IPA kelas 7 semester 2. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan, menjelaskan komponen lingkungan, menjelaskan interaksi dalam ekosistem, dan yang terakhir menjelaskan bahwa interaksi manusia memengaruhi ekosistem. Sebelum masuk ke materi, kita lakukan pengamatan terlebih dahulu. Coba amati makhluk hidup apa saja yang ada dalam video berikut dan apa saja benda-benda lain yang ada di video ini. Ya, ini adalah sebuah kolam yang sangat indah ya, juga jernih airnya, di mana di situ ada beberapa makhluk hidup. Ada ikan, ada tumbuhan air, ada lumut, dan mungkin masih ada hewan lain ya yang tidak kelihatan. Nah, misalnya satu individu yang kita perhatikan adalah seekor ikan. Maka lingkungan bagi seekor ikan tadi adalah ada ikan lain, ada tumbuhan air, ada lumut, air, udara, cahaya matahari, batu, tanah, pasir. Setidaknya ada itu ya tadi ya. Nah, dari pengamatan tadi kalian bisa menyimpulkan apa sih pengertian lingkungan. Oke, pertama individu dulu ya. Individu itu satu makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor ikan. Kemudian lingkungan. Lingkungan berarti adalah segala sesuatu di luar individu. Termasuk kalau kita yang memiliki kolam tadi, berarti manusianya bisa menjadi lingkungan bagi si ikan. Karena itu akan berpengaruh kepada individu tadi. Nah, lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Kemudian komponen abiotik terdiri atas benda-benda yang tidak hidup. Di antaranya ada air, tanah, udara, dan cahaya. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, kalian saya beri tugas terlebih dahulu ya, amati lingkungan sekitar rumahmu, lalu sebutkan komponen biotik dan komponen abiotiknya. Catat pada tabel seperti halaman 33 buku siswa. Jadi jangan lupa simak juga buku siswa kalian ya. Setelah itu kamu jelaskan hubungan yang saling mempengaruhi antara faktor biotik dan abiotik tadi. Oke, skip videonya sebentar, kalian laksanakan tugas ini. Setelah selesai, kamu bisa kembali ke video ini lagi. Nah, tadi kalian sudah melakukan pengamatan ya. Dari situ, mudah-mudahan kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini ada beberapa contoh yang saya ambil dari seputar ilmu. Ada beberapa contoh ekosistem. Ada ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ada ekosistem taiga, hutan hujan tropis, hutan gugur, dan tundra. Dan masih banyak ekosistem yang lain yang di lingkungan kita ya. Seperti tadi, ekosistem kolam, ekosistem sungai, ekosistem sawah, dan lain sebagainya. Oke, kemudian satuan-satuan dalam ekosistem. Tadi sudah kita pelajari ya tentang individu. Individu itu makhluk hidup tunggal. Jadi satu saja. Sedangkan populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang sejenis, mendiami tempat tertentu. Misalnya tadi sekelompok ikan, karena ada beberapa ikan yang jenisnya sama. Kemudian komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang berbeda yang saling berinteraksi pada daerah dan waktu tertentu. Kalau di contoh yang kolam tadi, karena ikannya ada beberapa jenis, itu sudah bisa menjadi komunitas ya, ada populasi
ikan yang warnanya oranye, populasi ikan yang warnanya putih, dan lain sebagainya. Kemudian habitat. Habitat itu tempat hidupnya tadi. Kolamnya tadi, habitatnya. Ya, ini contoh individunya. Ada seekor zebra, populasinya adalah sekelompok zebra. Komunitasnya ada sekumpulan zebra, sekumpulan jerapah, dan mungkin hewan lain. Kita lanjut, pola interaksi dalam ekosistem. Dalam ekosistem terjadi pola interaksi antara komponen biotik dan abiotik maupun antar sesama komponen biotik. Yang pertama, hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotik. Misalnya, tumbuhan dapat hidup baik apabila lingkungan memberikan unsur yang dibutuhkan tumbuhan seperti air, udara, cahaya, dan garam mineral. Sedangkan komponen biotik bisa juga mempengaruhi komponen abiotik. Misalnya, tumbuhan yang ada di hutan mempengaruhi keberadaan air, sehingga mata air bisa bertahan, tanahnya jadi subur. Tapi bila tidak ada tumbuhan, airnya nggak dapat tertahan, sehingga bisa menjadikan ada tanah longsor, tanahnya pun jadi tandus dan tidak subur lagi. Nah, sedangkan ada juga sih komponen abiotik yang tidak tergantung dengan komponen biotik. Contohnya adanya gravitasi, sinar matahari, dan juga tekanan udara. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara komponen biotik dengan biotik. Jadi yang sama-sama hidup. Di antara produsen, konsumen, dan pengurai ada saling ketergantungan. Karena tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa makhluk hidup lainnya. Kita hidup untuk saling memerlukan dan saling mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hubungan antara komponen biotik dan komponen biotik ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk. Bisa dalam bentuk simbiosis, bentuk kompetisi, dan netralisme. Apa itu ya? Nah, mari kita bahas bersama. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dalam bentuk yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Perhatikan gambar ini. Yang pertama ada padi, dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan burung elang. Bila burung elang mati akan diuraikan oleh jamur. Setelah terurai, nanti akan diserap oleh rumput. Yang kedua dalam bentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, di sini ada jaring-jaring makanan. Ini terdiri dari beberapa rantai makanan. Produsennya ada dua ya di sini ya, yang diamati ada pohon dan ada rumput. Ya, kalian bisakah menghitung ada berapa jumlah rantai makanan? Ini juga ada di buku siswa ya. Ya, misalnya kita mulai dari rumput. Dari rumput kita urut saja ya dari yang paling bawah ya. Rumput dimakan tikus, tikus dimakan ular. Ini sudah nggak ada panah lagi, berarti selesai sampai sini. Ini satu rantai makanan. Kemudian rantai makanan yang kedua, dari rumput dimakan tikus, dimakan elang. Ini rantai makanan yang kedua. Dan seterusnya, kamu urutkan satu-satu. Ya, dari panah-panah ini. Coba nanti berapa rantai makanan yang kalian temukan. Berikutnya adalah interaksi dalam bentuk piramida makanan. Piramida makanan merupakan suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi, jumlah biomasa, dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Nah, pertama ada produsen di sini ya. Produsennya tumbuh-tumbuhan kan? Masih ingat ya, ini yang di SD loh. Ini disebut tingkat tropik 1. Kemudian tingkat tropik di atasnya, tingkat tropik 2, ini diduduki oleh konsumen 1. Konsumen 1 adalah yang langsung memakan produsen. Kemudian berikutnya tingkat tropik ketiga, yaitu konsumen 2. Konsumen 2 artinya dia memakan konsumen 1.
Jadi tidak makan tumbuhan ya. Biasanya dia bisa karnivora atau omnivora. Kemudian tingkatan trofik puncaknya, atau di sini tropik 4, di sini konsumen 3 atau puncaknya. Nah, seperti ini yang dinamakan piramida makanan. Dimana semakin ke atas ya, semakin lancip seperti ini. Berarti semakin kecil atau semakin sedikit jumlahnya. Berikutnya untuk yang simbiosis. Simbiosis ada beberapa jenis. Kita bahas dulu yang pertama ada simbiosis mutualisme. Merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain, sama-sama beruntung. Contohnya di sini jamur dan akar pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air yang lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Ya, ini gambarnya seperti ini. Jadi tanahnya akan lebih subur. Simbiosis yang lain nih contohnya ada kupu-kupu dengan bunga atau lebah dengan bunga. Ini sama ya, untuk simbiosisnya sama-sama saling menguntungkan, di mana bunga dibantu penyerbukan, sedangkan kupu-kupu dan lebah mendapat nektarnya. Kemudian contoh lain lagi adalah kerbau dan burung jalak. Kerbau ini banyak kutunya sehingga burung jalak mendapatkan makanan dengan memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Sedangkan kerbau mendapat keuntungan juga karena kutunya sudah dimakan jalak, dia menjadi terbantu untuk menyingkirkan kutu-kutu itu. Berikutnya adalah ini di tubuh kita ya, di usus. Netralisme. Netralisme yaitu hubungan yang tidak saling memengaruhi. Contohnya kambing dan ayam yang dipelihara manusia. Berikutnya, predasi. Predasi yaitu hubungan antara organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contohnya, rusa dengan harimau. Kompetisi. Kompetisi terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan. Misalnya, kekurangan air, makanan, pasangan kawin, dan ruang. Kompetisi dapat terjadi antara individu-individu dalam satu jenis maupun berbeda jenis. Contoh hubungan kompetisi yang berbeda jenis adalah banteng dan rusa yang menempati padang rumput yang sama. Contoh hubungan kompetisi dalam satu jenis adalah pejantan kumbang badak yang memperebutkan betina ketika musim kawin tiba. Ini seperti ini kumbang badak. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua. Ada autotrof dan ada heterotrof. Autotrof adalah organisme yang mampu membuat makanan sendiri. Misalnya, dia diduduki oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian, kalau organisme heterotrof, itu berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi tiga. Ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah hewan yang makanannya berupa tumbuhan, seperti rumput, daun-daunan, biji-bijian, dan buah-buahan. Ini contohnya. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya. Yang terakhir, omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Contohnya. Pola interaksi manusia memengaruhi ekosistem. Perhatikan gambar. Alam yang awalnya sebagai sahabat bagi manusia bisa juga menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau juga oleh proses alam bisa menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkatan tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, materi ini nanti lebih banyak dibahas di materi pencemaran lingkungan. Mari kita jaga lingkungan kita, karena lingkungan sangat penting dan mempengaruhi kita sebagai individu. Ini daftar pustaka besar kita, itu ada bakteri Escherichia coli. Bakteri mendapat tempat hidup
juga makanan ya dari tubuh kita di usus besar, sedangkan kita akan terbantu pencernaan kita di sana dalam pembusukan makanan. Tapi kalau terlalu banyak bakteri ini juga akan berbahaya karena mengganggu sistem pencernaan kita dan menyebabkan gangguan sistem pencernaan, yaitu diare. Selanjutnya adalah ini rayap dengan flagellata. Coba kalian cari apa keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing. Kemudian ini adalah anemon dan ikan badut. Selanjutnya ada semut dan kutu daun. Ada lagi Rafflesia dan lalat. Coba kalian cari kenapa mereka termasuk simbiosis mutualisme. Ya, ini adalah anggrek di pohon. Ini ada ikan remora dan ikan hiu. Bagi si ikan remora, dia akan mendapatkan keuntungan, yaitu dia mendapatkan sisa makanan dari remah-remah itu ya, remah-remah makanan yang dimakan oleh ikan hiu. Kemudian dia juga mendapatkan keamanan dengan dia berada di dekat ikan hiu, maka ikan-ikan lain nggak berani mendekat. Tapi bagi si ikan hiu, keberadaan ikan remora ini tidak mengganggu maupun tidak menguntungkan. Contoh yang lain di sini ada ini gambar sirih ya, sirih dengan pohon inangnya. Selanjutnya ada ini paku juga dengan pohon. Ini paku tanduk rusa dengan pohon. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak lain. Satu untung, satu rugi. Contohnya adalah kutu rambut dengan manusia. Kutu rambut akan memperoleh keuntungan dari manusia berupa tempat tinggal dan juga darah yang diisap sebagai makanannya. Sedangkan manusia akan rugi. Karena apa? Karena kepalanya gatal. Jadi kotor juga kepalanya. Ya, ini contohnya. Maka kalian harus sering keramas biar tidak kena kutu rambut seperti ini. Contoh yang lain ini nyamuk juga dengan manusia. Ini ada tali putri dengan pohon inang. Contoh lain ini ada cacing pita ini ya di usus manusia. Ini adalah benalu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian kalian dan belajarnya di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.